أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah segala puji milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih senantiasa memberikan kepada kita curahan kasih sayang dan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih sama-sama bisa dalam acara yang kita sama-sama cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, di program Talaki, Tahsin Tilawah dan Qiraah Al-Quran serta interaktif bersama dengan Ustadz Fadli Hafidhullah Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ikhwati iman rahimanillah wa yakum, insyaallah kita akan melanjutkan bab baru, ya, masih dalam bab makharijul huruf yang berkaitan dengan lisan. Bab apakah tersebut? Insyaallah nanti tetap akan kita sampaikan bersama-sama dalam acara malam ini, ikhwati iman rahimanillah wa yakum. Dan sebelumnya, ikhwati iman rahimanillah wa yakum, kami mengingatkan kembali bagi para pemirsa dimanapun antum berada yang belum mempunyai buku panduan. Nah, ini adalah merupakan buku panduan kita yang kita gunakan, ya, dalam program acara Talaki yang beliau tulis, ya, oleh Ustadz Abdurrahman Fadli Hafidhullah Ta'ala. Dan bagaimana cara untuk mendapatkannya? Silahkan langsung datang ke Ahsan Store, ya, di Ruko Telaga Bestorna, Blok L7, Blok L3 nomor 7 di Cikarang Barat, Bekasi 17530. Atau juga bisa menghubungi kami di nomor telepon berikut ini. Nah, taib. Nah, para pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, sebelum acara kita mulai, ya, puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada guru kami Ustadz Abdurrahman Fadli Hafidhullah Ta'ala yang telah hadir di studio, dan kita juga didampingi beberapa ikhwan yang telah hadir di sini. Insyaallah nanti kita juga akan berkenalan kembali. Ini adalah merupakan personil baru kita, ya. Untuk itu kita langsung saja berkenalan dengan para audiens yang telah hadir di studio. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karnali. Saya tinggal di Cikarang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Arif Septiawan, tinggal di Cikarang Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Hikmawan. Saya berdomisili di Cikarang. wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Semuanya sehat, ya? Alhamdulillah. Ya, audiens sudah kita wawancarai dan alhamdulillah mereka semuanya sehat. Dan tidak lupa yang paling penting kita tanya kabar dulu. Ya, Ustadz Abdurrahman Fadli Hafidhullah Ta'ala sebagai guru dan pemateri kita malam ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban Ustadz. Ahlan bikum. Ya, insyaallah sehat Ustadz, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur karena Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan kepada kita kenikmatan sehingga kita bisa sama-sama untuk menuntut ilmu syar'i. Salah satunya adalah ilmu Al-Quran yang sangat penting untuk kita semuanya. Baik, pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, sebelum kita memasuki, ya, acara yang intinya kita akan menyampaikan makharijul huruf, ya. Jangan kemana-mana, tetap stay di Ahsan TV di acara Talaki, Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran dan interaktif tentunya hanya di Ahsan TV. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Dapatkan segera buku panduan Talaki Al-Quran. Mari belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Buku panduan Talaki Al-Quran merupakan buku panduan belajar Al-Quran. Anda akan belajar memfokuskan pada fasratul huruf dari hasil penelitian dan pengembangan. Hubungi Ahsan TV Store. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti program Talaki, Tahsin Al-Quran dan Qiraah interaktif bersama
Ustadz Abdurrahman Fadholi setiap hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Live hanya di Ahsan TV. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Baik, para pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, kita sudah kembali lagi di acara Talaki, Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran Interaktif. Ya, bagi para pemirsa yang sudah mempunyai buku panduannya, silakan kita akan membuka dan membahas huruf-huruf, makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf yang berasal dari lisan. Ya, kemarin kita sudah membahas nun dan ro. Insya Allah kita akan membahas huruf selanjutnya yang satu makhraj. Ada apakah huruf tersebut? Silahkan dan kita simak di halaman 25. Ya, insya Allah akan kita bahas tuntas 3 huruf tersebut bersama dengan guru kita. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan banyak sekali kenikmatannya kepada kita. Khususnya setelah nikmat Islam dan nikmat iman, kita diberikan kesehatan dan juga nikmat meluangkan waktu di dalam kebaikan insyaallah. Khususnya dalam mempelajari kalamullah, mempelajari Al-Quran. Dan yang akan kita pelajari adalah tata cara membaca. Tentunya kita harus bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangatlah agung ini, dan kita jaga nikmat tersebut dengan cara istiqamah, dengan cara terus-menerus melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai dan juga cintai. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita terkait dengan makharijul huruf, masih pada tempat-tempat keluarnya huruf di makhraj al-lisan. Jadi kita sedikit mengulang bahwa makhraj al-lisan ini ada 10 tempat dan 18 huruf. Ada 10 tempat dan 18 huruf. Tempat yang pertama, masih ingat, adalah tempatnya huruf qaf. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas bagian daging yang lunak. Tempat yang kedua adalah tempatnya huruf kaf. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas, bagian daging yang lunak dan juga tulang yang keras sekaligus. Jadi lebih di bawah sedikit dari makhrajnya huruf qaf tadi. Ini huruf kaf. Jadi huruf qaf dan huruf kaf ini makhrajnya berbeda, hanya masih kawasan aqsal lisan atau pangkal lidah. Turun sedikit bertemu dengan wasatul lisan, tengah lidah. Itu adalah tempatnya huruf jim, shin dan ya. Jim, shin dan ya di tengah lidah. Setelah tengah, maka kemudian beralih kepada tepi lidah, hafatul lisan. Tepi lidah yang dari bagian belakang sampai dengan depan itu disebut dengan hafatul lisan ma'a al-adras. Jadi tepi lidah ya menempel dengan dinding dalam gigi geraham atas. Itu tempatnya huruf dhad. Adapun huruf lam ya, tempatnya ada pada ujung tepi lidah sampai kepada ujung lidah. Dari ujung lidah sampai ujung tepi lidah sampai ujung lidah. Bertemu dengan apa? Dengan gusi gigi seri atas. Itu tempatnya huruf lam. Jadi dhad dan lam itu yang menjadi perhatiannya adalah di tepi lidah. Berikutnya untuk ujung lidah kita sudah mempelajari huruf nun dan huruf ra. Tempatnya huruf nun, ujung lidah bertemu dengan gusi gigi seri atas. Adapun huruf ra dia ada di ujung lidah tetapi agak masuk kepada punggung lidah. Jadi warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Sedikit masuk ke punggung lidah sehingga kita bahasakan ujung punggung lidah bertemu dengan gusi gigi seri atas. Itu huruf ra. Nah, jadi sudah ada huruf qaf, makhraj pertama, makhraj kedua adalah huruf kaf, makhraj ketiga adalah jim, shin dan ya, makhraj keempat adalah huruf dhad, makhraj kelima adalah huruf lam, makhraj keenam adalah huruf nun, makhraj ketujuh adalah huruf ra. Sudah ada 7 tempat di alisan. Dan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pada makhraj yang ke-8, yaitu makhrajnya huruf ta, dal dan ta. Al-Imam Ibnu Jazari menyampaikan di dalam Muqaddimah Jazariyah
Wat-ta'u wad-dalu wa ta minhu wa min ulya tsanaya. Jadi ta, dal dan ta itu tempatnya ada di ujung lidah ya, bertemu dengan usul atau pangkal gigi seri atas. Jadi ujung lidah menempel pada pangkal dua gigi seri atas. Itu tempatnya huruf ta, dal dan ta. Bisa diperhatikan di situ. Jadi nempelnya itu di bagian gigi seri yang berdekatan dengan gusi, tempat tumbuhnya gigi. Sehingga kena pada gigi serinya dan juga kena gusinya sekaligus. Jelas insyaallah ya. Keluar daripadanya huruf ta, dal dan ta. Huruf ta, dal dan ta. Baik, kita akan melatih terlebih dahulu dari huruf ta. Karena beberapa pertimbangan kita akan melatihnya dari huruf ta. Dan huruf ta ini adalah huruf yang tipis ya. Karena dia memiliki sifat istifal dan infitah. Hurufnya tipis jadi ta ya. Vokalnya ketika fathah a, ta, ti, tu. Itu huruf ta. Dan juga dia memiliki sifat syiddah. Jadi afwan, suaranya tidak mengalir. Jadi tertahan. Adapun dari segi aliran nafas termasuk yang memiliki sifat hams. Jadi setelah ditekan, tertahan suaranya, kemudian nafasnya mengalir ya, bocor suaranya. Dan kaidah pada hams ini, selama kita mengeluarkan huruf tepat di makhrajnya, maka hams akan keluar dengan otomatis, begitu ya kaidahnya. Jadi hams itu akan keluar dengan natural, dengan tabi'i, dengan sendirinya ketika kita mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Jadi nggak perlu dicari-cari lagi. Nggak perlu. Langsung. Jadi tekan itu jadi sifatnya adalah syiddah, taib, ta, ti, tu, syiddah, kuat. Seperti itu. Kita akan melatihnya insyaallah. Itu tadi di antara sifat dari huruf ta, ada istifal, ada infitah, kemudian ada syiddah dan juga hams. Taib, kita latih insyaallah. Ta, ti, tu, tipis ya. Tu, it, ut. Ulangin. Ta, ti, tu, it, ut. Tatajafa, tatajafa, wattini, qul mutu, kuwirat, aidha mitna, idza tutla, Baik, itu diantara contoh cara pengucapan huruf ta. Nah, itu tadi harus diperhatikan. Jadi sekali huruf ta itu huruf yang tipis, kemudian dia syiddah dan juga hams. Jadi hurufnya itu kuat, akan tetapi nafasnya bocor, nafasnya mengalir seperti itu. Nah, terkadang seorang qari, orang yang membaca Al-Quran, dia melakukan beberapa kesalahan ketika membaca huruf ta. Di antaranya adalah menjadi huruf C, berubah menjadi huruf C. Mereka menyebutnya ini dengan sifat hams, padahal bukan seperti itu sifat hams yang dimaksud. Jadi seperti misalkan idza syamsu kuwirat, raj, ini hams katanya. Padahal itu sudah pindah ke makhrajnya huruf C. Tidak ada dalam bahasa Arab ya, C. Sudah jadi C ya. Kuwirat, C. Itu dalam bahasa kita itu adalah tempatnya huruf C. Jadi itu terlalu mundur, terlalu mengarah ke tengah lidah, sehingga jadinya kuwirat, jadi C. Yang betul kuwirat, polanya T, tetap T. Polanya T, hanya kemudian ada nafas yang mengalir secara otomatis saat kita tabrakan lidah kita ke makhrajnya kuwirat, tutla. Gitu. Jadi jangan sampai C. Jadi sungguh
suatu kesalahan yang harus diperbaiki ketika seseorang menganggap itu adalah hamas padahal itu bukan hamas tapi justru pindah makhraj. Nanti kalau konsisten bacanya ketika berharakat jadinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Nah, ini kan kurang tepat ya, harusnya kutiba. Tah biasa, tatitu, it ut, bukan cacicu begitu. Taib, itu yang pertama. Jadi jangan sampai berubah ke huruf C karena beralasan itu adalah hamas. Yang kedua, jangan sampai menghilangkan sifat hamas. Nah, memang huruf T itu, huruf ta itu ada hamasnya. Jangan sampai dihilangkan gitu. Misalkan orang baca tatawa, misalkan tadi tata jafa, tata tahu tempe itu kan tidak ada hamasnya itu ya. Atau idza tutla alaihi, itu T-nya orang Indonesia nggak ada hamasnya. Jadi yang betul ada hamasnya. Idza tutla tata itu sudah ada hamasnya. Tata, tapi sifat syiddahnya lebih kuat. Itu kesalahan yang kedua, yaitu menghilangkan sifat hamas pada huruf ta, dan ini adalah kesalahan yang harus diperbaiki pula. Kesalahan yang ketiga, berlebih-lebihan dalam memberikan sifat hamas. Ya, hampir sama dengan kesalahan yang pertama tadi. Kalau kesalahan pertama dia sudah berubah jadi C, kalau ini dia masih ta, masih T, akan tetapi nafasnya atau istilahnya nafasnya, aliran udaranya itu lebih dominan. Dan itu kurang tepat. Yang harusnya lebih dominan adalah sifat syiddahnya, sifat kuatnya. Sebagaimana perkataan Imam Ibnul Jazari, wara'i syiddatan bikafin wabita, dan peliharalah dan jagalah sifat syiddah pada huruf kaf dan juga huruf ta. Ya, sebagaimana kasyir kikum, jangan sampai kasyir kikum. Nah, misalkan kikum. Nah, ini berlebihan hamasnya, harusnya kikum. Kaki itu sudah ada hamasnya. Kalau nggak ada kan kaki, ya kan? Kita gitu. Yang ada hamasnya kaki. Tapi jangan berlebihan. Kasyir kikum. Nah, wafa ini berlebihan. Harusnya tata. Fitnata, jangan fitnata. Nah, itu hamasnya berlebihan. Taib, itu kesalahan yang ketiga yang hampir sama dengan kesalahan yang pertama tadi. Kemudian kesalahan yang sering terjadi, yang terakhir, kita ringkas saja, itu seringnya adalah menjadi tebal. Huruf ta itu dibaca tebal. Misalkan ketika dia berhadapan dengan huruf yang tebal pula. Misalkan dalam akhir surat Al-Alaq, misalkan kalla la tuti. Tuti harusnya tu-nya tipis, ti yang tebal. Kalla la tuti'. Tu tipis, ti tebal. Tuti. Jangan sampai semuanya ditebalkan. Kalla la tuti'. Begitu. Atau mungkin dalam surat Ar-Ra'd, misalkan seseorang baca alladzina amanu wa tatma'innu. Ta ketemu dengan to, jangan sampai tanya terpengaruh dengan tebal pula. Karena to tebal, tanya ikut tebal. Alladzina amanu wa tatma'in wa tato. Nah, ini salah. Wa tato. Atau mungkin allati tattali'u, jangan allati tattali'u, tapi allati tattali'u. Tattali'u. Nah, seperti itu melatihnya, dipanjangkan. Itu adalah 4 kesalahan yang sering terjadi ketika seseorang membaca huruf ta, sehingga kita harus berhati-hati jangan sampai melakukan kesalahan tersebut. Meskipun tidak merubah makna terkadang, akan tetapi bukan seperti itu. Huruf-huruf Arab itu diucapkan. Jadi kita harus selain menjaga lahan jali, juga kita harus menjaga lahan khafi, begitu. Kita harus berusaha untuk membaca dengan sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz. Ini adalah baru huruf yang pertama ya pada kesempatan berbahagia ini. Nah, kami mengingatkan kembali bagi para pemirsa yang mungkin baru bergabung di acara Talaki malam ini, silakan dibuka kembali kitabnya halaman ke-25. Baik Ustaz, kita mencoba untuk membaca Ustaz ya. Kita contoh-contoh tadi. Contoh-contohnya. Baik, silakan kita memberikan kesempatan kepada audiens untuk membaca contoh-contoh dari huruf ta. Tafadhal. Silakan, Pak Hikmawan. Ta, ti, tu, at, it, ut, tatajafa, wattini,
Qul mutu kuwirat a idza mitna wa idza tutla. Jayyid. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Silakan. Ta, ti, tu, at, it, ut, tatajafa, wattini, qul mutu, kuwirat, aidha mitna, idha tutla. Jayyid. Barakallahu Ya, fiikum. terakhir, sekali silakan. Ta, ti, tu, at, it, ut, tatajafa, wattini, qul mutu, kuwirat, aidha mitna, idha tutla. Jayyid. Barakallahu fiikum, masyaallah. Bagus. Insyaallah. Kita lanjutkan Ustaz ya. Ya, taib. Jadi, Kita lanjutkan huruf yang kedua. Setelah makhraj huruf ta, kita memasuki huruf dal. Tafadhol. taib, kita ke huruf yang kedua, kita ke ta dulu. Huruf ta, tafadhol Ustaz. Setelah ta kita beralih ke huruf ta. Kalau ta tadi hurufnya tipis, ya tarqiq. Kalau ta itu hurufnya tebal. Hampir sama ini antara ta dan ta, karena memang makhrajnya pun sama. Ada beberapa perbedaan tetapi, ya. Adapun huruf ta dia memiliki sifat istifal dan infitah. Kemudian huruf ta punya sifat isti'la dan idbaq. Sehingga ta itu tipis, ta itu tebal. Jadi ta bukan hanya tebal saja tapi tebal sekali gitu. Karena dia selain isti'la juga idbaq. Jadi ta, ti, tu. Jadi ta, ti, tu, tebal sekali. Kemudian perbedaan yang berikutnya juga, kalau ta ada hamasnya, sedangkan ta dia tidak memiliki sifat hamas. Jadi dia memiliki sifat syiddah dan juga jahr. Suara maupun nafasnya dia tertahan. Tidak ada aliran nafas, tidak ada aliran suara. Tetapi dia punya sifat khusus yang tidak dimiliki huruf ta, yaitu sifat qalqalah. Ya, goncangan atau yang biasa disebut dengan pantulan. Jadi alto, ilto, uto. Dan ketika kita mengucapkan huruf yang tebal, maka pantulannya juga harus tebal. Jadi jangan ate, ite, ute, tapi alto, ilto, uto, nah, tebal pula. Jadi sekali lagi makhrajnya sama dengan ta, yaitu tadi di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Adapun sifatnya adalah diantaranya syiddah dan jahr, kemudian isti'ala dan itbaq. Adapun sifat spesialnya adalah qalqalah. Taib. Nah, kita akan melatih cara pengucapan huruf ta ini. Silahkan disimak. Ta, ti, tu, alto, ilto, uto. Nah, tentunya berbeda antara qalqalah sughra dan kubra ya. Yang tadi kita baca adalah qalqalah sughra tatkala kondisinya sedang wasal. Jadi alto, ilto, uto. Adapun yang kubra ketika waqaf alto. Silakan ikuti. Alto, ilto, uto. Baik, kita ulangin. Ta, ti, tu, alto, ilto, uto. Asyaitani, طيبنا وأقسطوا وأقسطوا. Nah, ini hati-hati ketika mengucapkan wa'aqsitu. Yang pertama a tipis, qaf tebal, dan qalqalahnya qalqalah sughra. Kemudian si itu tipis, tu-nya tebal. Wa'aqsitu, Al-Tawara. Qalqalah sughra ya, jangan diputus suaranya. Jangan alto tapi Al-Tawara. Wanya dibuka tipis. Al-Tawara. Qiyamir. Ra-nya tipis karena ra sukun sebelumnya ya sukun, sebelumnya kasrah. Qiyamir. Adapun ta-nya tebalkan. Qiyapo.
Qitmir. Al-mutmainnah. Al-mutmainnah. Jangan muta ya, jangan muta, tapi muto, tebalkan. Al-mutmainnah. Baik, kita ulangin. Po, Qi, Tu, Alpo, Ilpo, Upo, Asyaitani, Asyaitani, Taibana, wa aqsitu, wa aqsitu, atwaro, wanya tipis, atwaro, Qitmir, Qito, tebalkan tonya, Qito, Qitmir, Mir, Al-mutmainnah, Baik. Sedikit harus memperhatikan pada ketebalan huruf ta ya. Jadi ta itu huruf yang tebal, tebal sekali bahkan, karena tadi selain isti'la juga itbaq. Baik. Nah, itu tadi contoh dari pengucapan huruf ta. Alhamdulillah kita sudah melatihnya. Kemudian harus perhatikan kesalahan-kesalahan tadi ya, yang sering terjadi tadi. Di antaranya adalah ta-nya kurang tebal gitu. Jadi ketika membaca ta kurang tebal, misalkan at-talaq, bacanya at-talaq misalkan. At-talaqu, jadinya at-talaqu marratan misalnya. Ini salah. Jadi talaq dalam bahasa Arab itu artinya memang talak dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau talaq dalam bahasa Arab itu artinya adalah perjumpaan. Yaumat talaq. Beda artinya antara talaq dengan talaq. Baik. Jadi perhatikan itu. Bisa berubah artinya antara tebal dan tipis. Kemudian yang kedua, setelah jangan sampai menipiskan to tadi ya, to-nya harusnya tebal, jangan sampai ditipiskan. Juga masih terkait dengan yang tadi, yang pertama jangan sampai ditipiskan, misalkan lagi al-mutmainnah tadi. Jangan sampai al-mutmainnah, muta tapi muto. Al-tawara misalkan. Taibana jangan tibana gitu ya. La tuti', nah, itu tipis itu. La tuti', la tuti'. Nah, dia harus hati-hati, dilatih. Tattali'u jangan tattali'u, tattali'u. Begitu ya. Jadi antara ta dan to, ta-nya harus tipis, to-nya harus tebal. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang orang lupa untuk memberikan qalqalah pada huruf to ini, misalkan wa qaumi Lut, begitu misalkan. Harusnya wa qaumi Lut, wa qaumi Lut. Nah, baik ya. Jadi berikan sifat qalqalah dari huruf to. Jangan sampai tidak diberikan qalqalahnya. Kadang seseorang malas untuk memberikan sifat qalqalah. Berikutnya juga yang sering sekali terjadi ketika mengucapkan huruf ta adalah terkadang ta-nya malah memiliki sifat hamas. Al-mutmainnah atau wa qaumi Lut. Wa qaumi Lut. Nah, begitu, ada hamasnya. Baik, itu di antara kesalahan-kesalahan ketika mengucapkan huruf ta. Nah, globalnya seperti itu. Jadi jangan sampai ta-nya ditipiskan, kemudian juga qalqalahnya diberikan. Nah, kemudian juga jangan sampai malah ada hamsnya. Baik. Alhamdulillah, kita langsung lanjutlah saja untuk huruf dal ya. Ya, silakan. Atau latihan dulu? Nanti boleh. Oh, langsung saja. Baik. Alhamdulillah kita sudah membahas untuk huruf ta. Nah, berikutnya huruf dal. Silakan yang memiliki buku langsung disimak huruf dal ya. Jadi alhamdulillah kita sudah membahas tadi ta dan ta, sekarang dal. Jadi ini masih satu makhraj. Satu makhraj tapi sifatnya yang berbeda-beda. Jadi ketika kita mempelajari makhrijul huruf itu makhrajnya sama. Belum cukup sampai makhrijul huruf, harus nanti kita mempelajari sifatul huruf supaya membedakan antara huruf yang satu dan yang lainnya yang sama dari atau yang sama pada makhrajnya. Taib, huruf dal sekarang. Huruf dal ini makhrajnya masih sama sekali lagi.
Makhrajnya sama, sehingga harus diperhatikan. Makhrajnya adalah di ujung lidah menempel dengan pangkal gigi seri atas. Jadi kena gigi seri, gitu antum merasakan, dirasakan ya, lidahnya ditempelkan ke pangkal gigi seri atas. Taib, otomatis nanti akan kena kepada gusi-gusi. Jadi sama dengan ta gitu kan, po. Nah ini da. Jangan sampai ujung lidah kenanya kepada langit-langit atas gitu. Dadidu. Nah, ini sudah beda makhraj ini. Coba kita ucapkan D-nya Indonesia yang biasa kita gunakan ketika mengucapkan di mana, dari mana misalkan ya. Dan sebagainya lah. Dan gitu kan. Itu ujung lidah ketemunya dengan langit-langit atas sana, harusnya sana. Jangan sampai terlalu atas sana. Taib. Nah, ini contoh pengucapan yang salah dulu. Coba perhatikan ini. Ini pengucapan yang kurang tepat. Da, di, du, ade, ide, ude. Nah, ini pengucapan yang kurang tepat. Kenapa? Karena makhrajnya pindah. Harusnya kan sama. Harusnya sama dengan tak di sana. Sama juga dengan to di sana. Jangan sampai pindah ke atas itu. Maka untuk mengobatinya supaya betul-betul dalnya itu juga dari ujung lidah menempel dengan pangkal gigi seri atas, maka kita pancing dengan mengucapkan huruf tak sukun. Coba ucapkan tak sukun, kemudian tahan dulu di situ nanti ya. Jangan ditarik dulu. Coba ucapkan tak sukun. Ad. Jangan ada hamesnya, tanpa ada hames. Cuman langsung tempel aja di situ. Ad. Nah, ketika antum tahan di situ baru ucapkan dal berharokat. Da. Jangan pindah ya. Ad. Niatnya mengucapkan tak dulu karena satu makhraj kan. Ad. Da. Ad. Di. Ad. Du. Nah, beda kan? Kalau tadi dadidu di sana, dadidu. Sekarang dadidu. Dadidu. Ade, ide, ude, bukan ade, ide, ude, bukan. Baik, Allah a'lam bishawab. Itu huruf dalnya orang Arab itu makhrajnya di situ tadi, jangan pindah. Nah, harusnya kalau semuanya kita ucapkan dadidu, oh enggak, ini dal di sini misalkan, ya harus konsisten. Konsisten juga nanti tak bukan lagi tati itu tapi tatitu gitu kan. Totitu. Nah, itu satu tempat itu. Jadi harusnya apa? Dadidu. Jadi harus sama makhrajnya. Tatitu, totitu. Begitu juga dengan dadidu. Baik. Kita latih untuk huruf dal. Dan sebelum kita latih, kita sebutkan dulu sifat-sifatnya. Jadi huruf dal ini sifatnya diantaranya adalah sifat syiddah dan juga sifat jahr. Jadi suara maupun nafasnya tertahan. Tidak ada aliran nafas, tidak ada aliran suara. Adapun berikutnya adalah istifal dan juga infitah. Sehingga dia memiliki atau dibaca tarqiq, dibaca tipis. Jadi dadi itu bukan do itu, begitu ya. Nah, dan sifat spesialnya adalah qalqalah. Jadi ada sifat yang tidak memiliki lawan yaitu qalqalah, pantulan. Baik, kita latih ya. Silakan disimak. Da, di, du, ade, ide, ude. Ulangi lagi. Da, di, du, ade, ide, ude. Dawuda, diyarihim, kaiduhum, walam yulad, idbara, banyak tipis. Idbara, mudbirin, Baik, kita ulang sekali lagi. Dawuda, diyarihim, kaiduhum, walam yulad, idbara, mudbirin. Baik, itu
contoh dari pengucapan huruf dal. Jadi harus diperhatikan tadi, dalnya tipis dan ada pantulannya. Ketika sukun dipantulkan. Dan harus memperhatikan juga nanti qalqalah sughra maupun kubra. Jadi mode, jangan mode birin, tapi mode birin. Nah, di antara kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf dal, yang pertama adalah membaca dal dengan tebal. Dal ini kan tafkhim, dal ini tipis harusnya. Jangan sampai dibaca dengan tafkhim gitu. Jadi misalkan seseorang baca alladzi yuwaswisu fi suduri, sududu, ini terlalu tebal. Ya kan? Na'budu, iyyaka na'budu, do. Nah, ini salah. Atau misalkan wa ma adra, harusnya ade, dalnya tipis, ro, yang tebal adalah ro-nya. Jangan sampai dalnya terpengaruh dengan ro yang tebal. Jadi perhatikan tebal dan tipis. Fungsinya adalah agar menjaga makna, jangan sampai maknanya berubah, atau minimal kalau maknanya tidak berubah, maka tidak merusak kesempurnaan bacaan. Baik. Yang kedua yang sering terjadi juga ketika mengucapkan huruf dal, kesalahannya adalah memberikan sifat hamas. Jadi dalnya ada hamasnya. Terkadang di sebagian daerah ya, mengucapkan dal itu ada hamasnya, ada kuahnya gitu. Sido orang mas gitu kan, jadi ya kan ada hamasnya gitu. Sama juga J, huruf jim itu, ya, Jogja misalnya, nah, itu ada hamasnya. Ya, maka itu kurang tepat. Harusnya seperti jim, seperti dal, itu tidak ada hamasnya. Jadi dadidu. Ketika baca maliki yaumiddin, nah ini salah. Maliki yaumiddin, dadidu. Adraka maliki yaumiddi adda. Baik. Jangan sampai dicampur dengan hamas, jangan sampai ada nafasnya atau ada kuahnya begitu ya. Baik, itu kesalahan yang paling sering hanya dua itu saja untuk huruf dal ini. Jangan sampai ditebalkan dan jangan sampai ada hamasnya. Cukup insyaallah. Dan juga tadi jangan sampai pindah makhrajnya. Jadi dadidu itu kurang tepat. Baik. Dan juga kita harus melatih huruf dal ini. Adapun terkait dengan latihan, sebenarnya terkadang seseorang nyaman dengan cara latihan beberapa metode, misalkan dadi du bad, du dan dani dadna minal mudni madidan danida. Maka nggak masalah. Itu semuanya dalam rangka untuk latihan. Silahkan saja dengan cara seperti apapun itu, yang penting jelas. Huruf-hurufnya jelas, kemudian tebal tipisnya jelas. Seperti itu, nggak masalah. Semua itu dalam rangka untuk latihan. Baik, Allah a'lam. Baru. Baik, wafiikum barakallahu Ustaz, jazakumullah khairan. Penjelasannya sudah selesai berarti untuk kesempatan malam ini. Ikhwatiman rahimanillah wa yakum. Ya, kami persilakan. Ya, kita untuk melatih ya yang belum dibaca huruf to dengan huruf dal. Ya, kami persilakan. Huruf to. Ya, Pak Ali. Po, pi, pu, apo, ipo, upo, asyaitoni. Taib. Nah, ini juga kesalahan yang sering terjadi juga tadi terlewat ya. Sebenarnya secara umum, jadi huruf-huruf yang tebal ketika fathah ataupun ketika sukun jangan sampai monyong. Jadi asyaito, to jangan asyaitoni, asyaitoni. Nah, ini kurang tepat. Asyaito, to. Kalau kita letakkan gini enggak mantul dia. To jangan asyaito, to. Taib. Dan juga kesalahan yang sering juga ini, toknya melembung gitu ya. Melembung itu gimana? Ininya to gitu, to. Nah, wallahu alam ini. Tidak seperti itu karena makhrajnya bukan seperti itu. Ya. Silakan lanjut. Asyaitoni. Taib. Bibna wa aqsitu. Wa aqo, tebalkan qafnya. Wa aqsitu. Taib. Alpo waro. Alpo, jangan monyong, alpo. Alpo waro. Taib. Qiyqomir. 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 Roknya tipis. Qiyqomir. Qiyqomir. Taib. Al-muqmain. Dan al. Al-muqmainnah. Al-muto. Al-muto. Taib.
Al-mutma'innah. Jayid. Huruf dal. Ya, huruf dal selanjutnya silakan. Da, di, Jayid. du, ad, Ad. id, ud, Jayid. Dawud, diyarihim, kaiduhum, walam yulad, idbara, Ide. Ba. Banyak tipis. idbara, Ide. id, idbara, Jayid. mudbirin, mudbirin, Jayid. Barakallahu fikum. Ya, syukran. Ta. Satu lagi. Baik, Mawan silakan membaca huruf to. To, Ti, Taib. Tu, Mhm. Ato, Ito, Taib. Uto, Taib. Asyaiton, Tibna, Toibe. Ba-nya tipis kan? Tibna, Wa aqsitu, Taib. Atwara, Mhm. Kitamir, Kiltomir. Kitamir, Mhm. Al-Mutmainnah, Al-mutma'innah. Al-Mutmainnah. Taib. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Berarti sudah menyelesaikan untuk pelatihan huruf ta, o, dan dal. Baik, mungkin akan kita lanjutkan Ustaz dengan talaki. Ya, kita akan lanjutkan dengan talaki tentunya. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan surat An-Nasr. Tapi setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di talaki, tahsin tilawah dan qiraah Quran interaktif. Hanya di Ahsan TV tentunya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Dapatkan segera buku panduan talaki Al-Quran. Mari belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Buku panduan talaki Al-Quran merupakan buku panduan belajar Al-Quran. Anda akan belajar memfokuskan pada fasratul huruf dari hasil penelitian dan pengembangan. Hubungi Ahsan TV Store. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti program Talaki, Tahsin Al-Quran dan Qiraah Interaktif bersama Ustadz Abdurrahman Fadholi setiap hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Live hanya di Ahsan TV. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ya, sudah kembali di program Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran Interaktif hanya di Ahsan TV. Dan kita masuk di sesi selanjutnya, Ustaz. Ya, siap ya. Nah, teman-teman yang ada di studio juga dipersiapkan bagi pemirsa yang ada di rumah ya. Kami akan talqinkan ya surat An-Nasr. Silahkan dibuka mushafnya dan disimak bacaannya. Ya, insya Allah nanti kita akan buka line telepon untuk praktek ya. Untuk praktek interaktif ini khusus untuk bapak-bapak atau ikhwan di 0218901603. Bagi ibu-ibu yang telepon juga boleh, tapi dengan catatan menjawab pertanyaan atau mengajukan pertanyaan. Ya, kepada Ustadz kami persilakan. Baik. Jazakumullah khairan. Insyaallah kita lanjut dengan talaki surat An-Nasr. Silahkan dibuka dan juga ditampilkan insyaallah. Surat An-Nasr kita akan baca, ana bacakan kemudian ikuti. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillahirrahmanirrahim. 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 إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح. Jadi harus perhatikan idza jaa itu 4 harakat atau 5 harakat, mat wajib ya. Nasru, nanya tipiskan, shadnya tebalkan, nas dan tebal, kemudian juga mengalir rokhwa, kemudian juga tajam, nas, janash, itu tafashi, punyanya sifat milik huruf shin, jadi janashrullah, tapi nas tajam ya. Nasru, ru tebalkan, ru, dan monyongkan karena dhammah. Nasrullah, nasrullah. Idza jaa nasrullah, nasrullahi wal fath. Adapun terakhir ta sukun, kemudian haknya juga sukun, dua-duanya harus diucapkan, dua-duanya harus diberikan sifatnya masing-masing. Fat, kemudian terakhirnya finishingnya adalah di huruf ha. Jadi fath. Baik. Jadi alirkan ha-nya karena punya sifat rokhawah ha-nya. Kita ulangin. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Harus perhatikan wa tipis, ro tebalkan, wara, a-nya tipis ya. Wara'aita, aita, jangan sampai aita, jangan sampai masuk hidung, dan jangan sampai juga ya-nya dibaca wara'ai, tapi wara'ai. Wara'aitan, hanya tipiskan. Wara'aitan nasa kalau kelas sughra yadkhuluna, dan dal sifatnya syiddah, jangan sampai dibaca dengan lemah, yadkhulu, tapi tayyib. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi khulu. Nah, ini kan dhammah. Apakah monyong balik lagi, kondisional. Kalau semuanya tidak berpengaruh pada tebal tipis, khulu nggak usah balik, nggak apa-apa. Jadi lu langsung khulu. Jadi lamnya tetap tipis. Yadkhuluna fi dinillahi fa-nya alirkan, afwaja. Nah, jan ini fathatain dalam kondisi waqaf disebut dengan mad iwad. Jadi panjangnya 2 harakat saja. Jangan terlalu panjang. Afwaja, kepanjangan. Afwaja, 2 harakat. Kita baca. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tipis kan ya? Afwaja. Fasabbih. Nah ini fasabbih, kasrahnya jelaskan dan haknya alirkan. Jangan fasabbih, fasabbih bihamdi rabbika, kasrah. Rabbika alirkan di sini ya. Tau, tanya tipis dulu,
wastaghfirh. Wastaghfirh. Baik. Perhatikan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Nah, untuk kata wastaghfirh, perhatikan ini. Jadi was, alirkan sinya, rokhawah. Tau, alirkan tau. Dan tanya tipis, jangan to, tapi ta. Tau, fil. Fil tipis, terakhirnya ha. Jangan sampai hanya jadi ha ya. Wastaghfirh. Nah, ini salah. Firh. Itu ha, sedangkan ha. Wastaghfirh. Firh. Turun ke bawah. Jangan sampai itu ha. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Jangan tebal, jangan astaghfir, fir. Tipiskan, fir, turun kan ya? Jadi ini turun nih, fir. Jangan fir. Baik. Wastaghfirh. Wastaghfirh. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Nah, itu ada tanda mim kecil di atasnya huruf ba ya, kita tampilkan lagi tadi. Jadi itu dhabt ya. Ada mim kecil di atasnya huruf ba, itu tanda kalau kita mewasalkan maka dibaca apa? Iqlab. Jadi siap-siap saya. Masya Allah ini. Jadi kalau pengen waslul jami' artinya akhir ayat ya, akhir surat, maksudnya akhir surat An-Nasr mau disambung ke surat Al-Lahab misalkan. Jadi baca misalkan innahu kana tawwaban bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, tapi harus tarik napas dulu panjang. Itu tawwaban bismillah. Itu maksudnya adalah bersiap-siap untuk menyambung ke ba. Baik. Kemudian tadi tawwaban itu juga mad iwad sama dengan afwajan. Jadi hati-hati. Panjangnya 2 harokat. Sama-sama 2 harokat. Jadi ketika membaca fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. 2 harokat saja. Jangan terlalu panjang gitu ya. Jangan terlalu panjang. Karena beralasan mau menghabiskan bacaan atau mau ruku akhirnya dipanjangkan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Allahu akbar misalkan. Nah, ini kurang tepat gitu. Itu namanya mad arid di ruku gitu kan, mau ruku baru kemudian dipanjangkan. Maka tidak tepat. Di dalam mempelajari ilmu tajwid kita kenal dengan istilah konsisten di dalam panjang pendek maupun gunnah gitu. Dalam satu hukum misalkan sama-sama mad iwad 2 harokat ya 2 harokat terus. Jangan sampai yang satu 2 harokat kemudian nanti yang lain bacanya 4 harokat gitu. Jangan. Wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi, dan lafaz yang memiliki hukum yang sama maka harus dibaca secara konsisten. Sama-sama 2 harokat terus begitu. Taib. Jadi yang betul tawwaba 2 harokat saja. Nah. Taib. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan. Kita berarti sudah menyelesaikan talaki ya, surat An-Nasr. Insyaallah sudah selesai dan sudah kita sama-sama menyimaknya. Dan waktunya sekarang kita buka line telepon di 0218901603 khusus ikhwan yang ingin membaca ataupun akhwat. Kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaan. Baik, kami buka line telepon di 0218901603 untuk interaktif. Tafadhol. Sudah ada yang masuk? Ya. Kita diawali dari Akhun Arif ya untuk membacakan surat An-Nasr. Tafadhol.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nasya tipiskan, na dan syanya tipiskan. Minasyaiton. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله Ru tebalkan. Rumullah. إذا جاء نصر الله والفتح Baik. ورأيت الناس يدخلون ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره Firh, turun dikit, jangan ke ha. Firh. واستغفره Baik. إنه كان توابا. Jahit. Barakallahu fikum. Ya, kami persilakan kembali. Pak Ali Karnali, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nanti terus ya, huruf-huruf tebal ya. إذا جاء نصر الله والفتح. Fath, terakhirnya ha. إذا جاء نصر الله والفتح. Baik. ورأيت Wa-nya tipiskan dulu. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Jahit. Barakallahu fikum. Barakallahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. Dan fatah, bukan fatah. Fath. Jadi langsung dilontarkan. Fath. إذا جاء نصر الله والفتح. Baik. ورأيت الناس يدخلون. Saya tipiskan. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. Tebalkan wa ini. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Baik. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz. Ya, insya Allah berarti sudah selesai yang ada di studio. Nah, kami buka line telepon, silakan di 0218901603. Kami persilakan. Sudah ada yang masuk? Ada pertanyaan? Baik, sambil menunggu, berarti ada pertanyaan, Ustadz. Ini ada dari Ummu Abdullah di Cibitung. Bismillah, Ustadz Afan, apakah untuk menghasilkan kesempurnaan suara pada setiap huruf, gerakan mulut merupakan faktor yang utama? Bagaimana dengan qori misalnya Syekh Misyari Rasyid ketika baca Quran, tetapi mulutnya tidak terlalu banyak gerak? Syukran. Baik. Jadi perlu diperhatikan memang masing-masing manusia itu berbeda-beda. Ada memang manusia yang hanya menggerakkan sedikit mulutnya akan kena
makhrajnya, sifatnya, jelas bacaannya. Ada sebagian yang harus dengan perjuangan menggerakkan banyak baru kemudian makhrajnya kena, tebal tipisnya kena, sifat-sifatnya kena. Dan juga harus dibedakan antara proses latihan dengan juga hasil. Tentunya beda. Jadi itu yang kedua, yang bedakan manusia itu berbeda-beda. Yang kedua, bahwa saat kita melatih dengan saat sudah menjadi hasil itu tentunya beda. Kalau semuanya kita menirukan suatu atau seorang syekh, maka kita perhatikan sepertinya kok tidak banyak gerak. Ya, kita harus sadar mereka itu orang Arab gitu ya. Kita orang Ajam, orang non-Arab. Mereka sedikit saja menggerakkan bibirnya, menggerakkan mulutnya, itu sudah jelas huruf-hurufnya. Kalau kita perhatikan Syekh Musairi Rasyid, Masya Allah beliau sedikit saja, atau orang-orang Arab mayoritasnya, surat Al-Mulk misalkan di dalam di YouTube ya, bisa dilihat nanti. Itu beliau membaca misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tidak banyak geraknya. Tapi suaranya jelas semua, tebal tipisnya jelas, makhrajnya jelas, sifatnya jelas, harakatnya A-I-U-nya jelas. Jadi harus dibedakan itu. Yang pertama, dia orang Arab, memang bahasa kesehariannya memang bahasa Arab gitu ya. Sedang kita orang non-Arab, bahasa keseharian kita bukan bahasa Arab. Kalau kita menerapkan sebagaimana gerak mulut beliau yang ada, para pemula akan membacanya dengan tebal semua. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, jadi tebal semua. Tidak ada taba. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi beda antara orang Arab dan juga orang non-Arab gitu. Itu harus difahami pula. Sama halnya ketika ada bule misalkan, ada turis ya, orang asing, dia berusaha untuk bahasa Indonesia, maka sepertinya susah sekali. Padahal kalau kita bicara nih, apa kabar gitu kan, apa kabar, biasa ini, apa kabar, gimana, apa kabar gitu kan. Kalau mereka apa kabar, kayaknya susah gitu mengikuti kita. Jadi apa kabar, ya kan? Nah begitu juga kita terapkan bahwa kita ini bukan orang Arab. Yang kedua, bedakan antara proses latihan dengan apa? Dengan hasil. Terkadang memang dalam melatih kita harus menggerakkan, ditarik supaya huruf-hurufnya itu kena tipisnya. Kalau sudah kena nanti titik, oh di situ titiknya. Baru nanti tidak terlalu banyak gerak lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pas latihan, a'udzu billah, la dibuka. Karena kalau a'udzu billah, kalau terlalu santai, akhirnya apa? Yang kena tebal semua. Huruf-huruf yang harusnya tipis jadi tebal begitu. Jadi sekali lagi itu, bedakan antara kita dengan orang Arab ya. Dan yang kedua, bedakan antara proses dengan hasil. Tapi kalau kita langsung lihat hasilnya gitu ya, apakah gerak mulut itu berpengaruh atau tidak? Ya tentunya ketika sudah berhasil, sudah dapat titiknya, memang tidak terlalu banyak gerak-gerak mulut tersebut begitu. Tidak sampai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini berlebih-lebihan ini. Jadi tidak begitu. Jadi relax. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi ketika latih karena kalau nggak nggak disuruh narik, jadinya a'udzu billah, kerjaan la. Karena orang Arab baca fathah dengan tipis la, bukan la, a'udzu billah, la, baqaratun, gitu kan, baqaratun. Taib. Kita biasa mengucapkan a itu dengan tebal semua gitu. Kan baqaratul la dalulu tuthirul ard, tebal semua. Nah, itu ya. Taib, semoga ini bermanfaat. Jadi sekali lagi, jadi bedakan antara kita dengan orang Arab ya. Dalam prosesnya juga bedakan antara proses dengan hasilnya. Kalau kita lihat yang sudah berhasil, memang tidak banyak gerakan. Tapi ketika kita melihat ketika berproses, antum bisa lihat videonya ketika guru kita misalkan Syekh Abdul Karim, beliau baca sangat biasa sekali. Ada surat An-Nasr juga ada bacaan beliau atau surat-surat yang lain. Beliau sangat santai sekali bacanya, tenang, kemudian juga tidak banyak gerak-geriknya, tapi jelas gitu. Kalau kita praktekkan sebagaimana beliau,
yang kena tebal semua begitu. Taib. Dan juga lihatlah kepada koreksian beliau, sangat mengoreksi. Saat mengoreksi ketika baca kok beliau santai, pas ngoreksi kok akhbaraha, kok sepertinya tipis ya. Apa ya, sampai ba gitu, padahal pas beliau baca nggak sampai yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, cuman segitu. Tapi beliau bacanya ketika mengoreksi seperti ketika membaca seperti itu, ketika mengoreksi ba, suruh betul-betul menipiskan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Cukup insyaallah. Ya, Taib, sudah ada penelpon yang masuk ya, kami persilakan. Langsung kita angkat, silakan. Langsung saja. Ya. Baik. Nah. Ya, dengan siapa di Afwan? Insyaallah. Afwan, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Ajis di Bandung. Bapak Ajis di Bandung, Masya Allah. Ahlan. Baik. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. Jayid, bagus. Terus? ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. طيب. فسبح بحمد ربك. Lanjut, fasabbih. فسبح بحمد ربك واستغفر. Firh. واستغفره. جيد. فسبح بحمد ربك واستغفر. طيب. إنه كان توابا. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz Aziz di Bandung. Masya Allah. Ada pertanyaan Ustaz? Sudah? Ada pertanyaan? Ada yang mau tanyakan? Cukup Ustaz, insyaallah. Baik, ya. Barakallahu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, jazakumullah khairan ya kepada Pak Ajis tadi dari Bandung ya. Ada penelpon selanjutnya, kami persilakan di 0218901603. Ya. Silakan. Ada yang jawab? Ya. Baik, ada pertanyaan lagi Ustadz. Ini tidak menyebutkan nama ya. Beliau bertanya, Ustadz setelah membaca Al-Quran, apakah membaca Shadaqallahul Azim? Syukran. Baik. Adapun tentang bacaan Shadaqallahul Azim ya, maka tidak perlu. Jadi tidak perlu karena memang tidak ada athar ataupun hadis yang menjelaskan bahwasanya ketika Rasulullah selesai membaca Al-Quran kemudian mengucapkan Shadaqallahul Azim. Jadi tidak perlu begitu. Ada sebagian ulama yang malah membid'ahkannya, jadi bid'ah ketika membaca Al-Qur'an dengan menutup dengan Shadaqallahul Azim. Wallahu a'lam bishawab. Adapun orang yang membaca Shadaqallahul Azim dengan berdalilkan firman Allah secara umum, Qul Shadaqallah begitu ya. Qul Shadaqallah, katakan Maha benar Allah. Itu sebenarnya adalah firman Allah yang membicarakan tentang keumuman bahwasanya Allah itu memang maha benar gitu ya. Tidak akan mungkin Allah itu berdusta gitu atau mengingkari janjinya, tidak mungkin. Namun ketika kami pribadi memang tidak biasa untuk membaca Shadaqallah, hanya beberapa kali pada momen-momen tertentu saja. Akan tetapi ketika seseorang meyakini ya harus digarisbawahi, ketika seseorang meyakini bahwasanya ketika membaca Al-Quran dan tidak mengucapkan Shadaqallahul Azim itu tidak sakral begitu ya, atau menganggap Shadaqallahul Azim itu termasuk dari susunan atau rangkaian ritual dalam baca Al-Quran, maka tentu ini adalah perbuatan yang diada-adakan begitu. Jadi tidak perlu. Allah a'lam bishawab. Jadi kami berpendapat tidak perlu membaca Shadaqallahul Azim. Taib, Allah a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Adapun lebih jelasnya mungkin nanti
bertanya kepada Ustadz yang lebih mumpuni, lebih mengetahui tentang hal ini. Kami hanya menyampaikan sebatas apa yang kami ketahui saja. Dan mungkin ada ini dari pemirsa kita ya, mungkin baru bergabung Ustadz, mungkin tadi sudah dijelaskan ya dari Pak Tohaji di Telaga Murni. Ana sering dengar pengucapan huruf ta para masyayikh itu lebih cenderungnya ke huruf C ketika hamas. Bagaimana Ustadz? Ya itu tadi kita jelaskan ya. Terkadang masyayikh sendiri ya berbeda-beda. Ada masyayikh yang betul-betul mereka itu diambil tajwidnya. Ada masyayikh yang memang untuk sekadar tadabbur karena memang membaca saat sholat. Dan memang di antara kemudahan pada zaman sekarang, setiap orang mudah untuk merekam apa yang dia miliki gitu. Dia membaca, kemudian direkam, kemudian di-share. Terkadang kita sudah menganggap beliau-beliau ini syekh, para masyayikh tidak menganggapnya sebagai syekh gitu. Allah a'lam bishawab. Kita tetap husnudzon, akan tetapi tentu tadi huruf ta itu hamznya itu natural, polanya tetap t, at, it, ut, tidak sampai ach, ich, uch. Kalau seperti c seperti itu maka sudah pindah makhrajnya. Seperti itu. Allah a'lam bishawab. Itu adalah merupakan pertanyaan dan jawaban terakhir dari Ustadz. Semoga Allah memberikan kepada kita malam ini tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga Allah memberikan kepada kita semangat dan terus istiqomah dalam menuntut ilmu, terutama ilmu tajwid yang kita pelajari pada kesempatan malam ini. Dan semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga dan kita semuanya. Semoga diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat dan dengan wasilah Al-Quran. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Atas kekurangan dan kehilafannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان